Kuku tangan dan kaki kita dapat bercerita banyak tentang kesehatan pemiliknya. Penyakit kuku dan tanda-tanda adanya masalah kesehatan lainnya dapat muncul di kuku. Sehingga dengan demikian seorang dokter dapat menduga penyakit yang mendasari kelainan kuku yang terjadi. Kuku memiliki peran penting yaitu melindungi dan mendukung jaringan di jari tangan dan kaki kita. Dengan kuku memungkinkan kita untuk menggaruk bila kita merasakan gatal. Aparatus kuku merupakan bagian integral atau kesatuan dari organ penting yaitu ujung jari atau fingertip yang membentuk unit fungsional yang kaya akan serabut saraf dan berfungsi penting sebagai alat taktil atau peraba. Kuku sebagian besar tersusun dari keratin yaitu protein yang juga ditemukan pada kulit dan rambut. Kuku dibuat oleh sel-sel kulit di jari tangan dan kaki. Kuku pada dasarnya adalah sel kulit yang mengeras. Sel-sel kulit ini dimulai di matriks kuku, yaitu area tersembunyi di bawah kutikula. Saat sel-sel kulit baru tumbuh dalam matriks, sel yang lebih tua terdorong ke depan, mengeras dan membentuk kuku yang terlihat. Keberadaan kuku ditopang oleh tulang falang distal beserta tendon dan ligamen, serta saraf terutama saraf sensorik dan reseptor, dan tentu saja pembuluh-pembuluh darah yang mensuplai area tersebut. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua jaringan ektoderm dan mesoderm dapat ditemukan di fingertip ini, yaitu kulit, jaringan ikat, tulang, sendi, membran sinovial, ligamen, tendon, sarung tendon, arteri, vena, pembuluh limfe, saraf, lemak, dan lain-lain. Seluruhnya saling terkait dengan cara yang unik. Seberapa cepat kuku seseorang tumbuh bergantung pada beberapa faktor. Kuku tumbuh lebih cepat di musim panas daripada musim dingin. Pada pria, tumbuh lebih cepat daripada wanita, kecuali mungkin selama kehamilan dan usia lanjut. Kuku pada tangan yang paling sering digunakan tumbuh lebih cepat. Laju pertumbuhan kuku jari tangan melebihi kuku jari kaki. Rata-rata kuku jari tangan tumbuh 2-3 mm dalam 1 bulan, beberapa literatur lain menyebut 1 mm per minggu. Sedang kuku jari kaki tumbuh 1 mm per bulan. Adanya penyakit tertentu, imbalans atau ketidakseimbangan hormonal, aging atau proses tua dapat memperlambat pertumbuhan kuku. Kelainan kuku dibagi menjadi 5 berdasarkan penyebabnya, yaitu kelainan kuku primer, kelainan kuku sebagai manifestasi penyakit kulit, kelainan kuku sebagai manifestasi penyakit sistemik, kelainan kuku akibat trauma, dan terakhir kelainan kuku karena infeksi. Berikut beberapa klinis kelainan kuku. Yang pertama onikolisis, yaitu kuku terangkat, terlihat perubahan warna kuku menjadi putih. Hal ini dapat diakibatkan oleh cedera akibat manikur yang agresif, infeksi jamur, atau penyakit psoriasis. Pitting nails atau cekungan-cekungan kecil di permukaan kuku bisa dijumpai pada kasus psoriasis, dermatitis atopi, maupun kasus alopecia areata. Kemudian adalah perubahan warna kuku seperti yellow nails pada pasien penyakit paru, rheumatoid arthritis atau pada penghisap rokok. Kemudian black toenails dapat karena trauma maupun infeksi jamur. Blue nails pada cyanosis atau gangguan sirkulasi. Onychomadesis, lekukan yang dalam sepanjang lebar kuku hingga pertumbuhan kuku melambat atau bahkan terhenti sementara waktu. Bisa akibat trauma, stres berat, atau dampak kemoterapi. Berikutnya onychogryphosis, kuku menebal dan tumbuh terlalu cepat, dijumpai pada pasien psoriasis, ichthyosis, atau masalah sirkulasi. Koilonychia, kuku menipis berbentuk seperti sendok akibat kekurangan zat besi. Clubbing finger, kuku mencembung atau melengkung ke bawah, seringkali disertai pembengkakan ujung jari, biasanya berkaitan dengan penyakit paru, jantung, hati, dan saluran cerna. Tinea unguium disebabkan karena infeksi jamur. Dan lichen planus, di mana area lunula kuku lebih meninggi dibanding bagian distal, ini merupakan kasus idiopatik. Kemudian 20 nails dystrophy atau trachonychia, yaitu kondisi yang menyerang matriks kuku, di mana kuku kasar dan bergerigi memanjang, ini juga merupakan kasus idiopatik. Tampilan kuku mengungkap apakah yang bersangkutan merawat kuku dengan baik. Perawatan kuku yang baik itu penting karena dapat membantu mencegah munculnya banyak masalah kuku. Banyak kelainan atau kerusakan pada kuku terjadi akibat perawatan kuku yang buruk atau kurang baik. Hendaknya kita membangun kebiasaan merawat kuku yang baik. Yang pertama, jaga kuku tetap bersih dan kering. Kedua, gunting kuku secara reguler atau rutin agar tetap pendek sehingga mudah membersihkan kotoran di bawah kuku serta meminimalisir trauma atau perlukaan. Yang ketiga, potong kuku lurus saja, membulat sedikit saja di ujung untuk kekuatan maksimal dan gunakan gunting kuku yang tajam. Yang keempat, pastikan kuku tetap utuh, bebas snack atau patahan atau robekan kuku. Yang kelima, jangan menggigiti kuku. Yang keenam, jangan mengangkat kutikula karena kutikula berfungsi sebagai
sebagai proteksi kuku dari invasi bakteri. Yang ketujuh, gunakan sepatu yang ukurannya pas atau fit di kaki kita, tidak kesempitan. Gunakan paling tidak 2 pasang sepatu secara bergantian atau alternate dalam seminggu, sehingga tidak terus-menerus kaki kita mendapatkan tekanan di satu titik yang sama yang dapat berakibat kerusakan pada kuku. Yang terakhir, bila dijumpai adanya perubahan warna kuku atau bentuk kuku, lalu bengkak seputar kuku apalagi disertai nyeri, atau dijumpai permukaan kuku tidak rata atau tidak mulus, silahkan menemui SPDVE. Saya Dr. Julia Erdinizam, SPDVE.